Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah wa ba'du. Ini ada berita gempar. Kakek menjadi almarhum usai open BO di Oyo, Jakarta Barat. Diduga akibat konsumsi obat kuat. Seorang kakek meninggal di tempat prostitusi. Ya bukan prostitusi ya, tapi memang hotelnya ini hotel yang digunakan untuk prostitusi. Jadi ada seorang kakek tua pergi ke Oyo mesen PSK, minum obat kuat, nggak kuat, mati. Jadi ini ada dua landasan yang akan kita bahas terkait meninggalnya si kakek ini. Tentu kakek pergi ke Oyo tujuan untuk menikmati PSK lalu meninggal, bagaimana keluarganya? Dibawa pulang, "Bu, kakekmu mati." Innalillahi, ya Allah, kakek meninggal di mana? Di Oyo. Ini kabar buruk buat keluarganya, memalukan. Matinya pun bikin keluarga malu. Tapi yang akan kita bahas tentang landasan mengambil ibroh dari meninggalnya kakek ini. Ada dua. Yang pertama, yamutun nas ala ma'asyu wa yub'atsun nas ala ma matu. Matinya seseorang itu bisa karena kebiasaan selama hidupnya. Jadi Allah akan mencabut nyawa seseorang itu sesuai dengan kebiasaannya dia hidup. Si kakek ini, ya, nyawanya dicabut oleh Allah saat hendak berzina, mungkin karena kebiasaannya adalah berzina. Paham ya? Oke. Ini kasus pertama. Kakek itu meninggal di Oyo saat mau berzina dengan PSK. Berarti sehari-harinya pasti kayak gitu. Kalau ngambil rujukan yang pertama tadi. Sekarang rujukan yang kedua. Allah telah menetapkan segala takdir hambanya. Jika ia ditakdirkan ahli surga, selama hidupnya ia melakukan amal maksiat, amalan neraka, tapi menjelang kematiannya ia melakukan amalan surga lalu meninggal menjadi ahli surga. Begitu juga sebaliknya, ketika ditakdirkan menjadi ahli neraka, meskipun selama hidupnya ia melakukan amalan surga, tapi di akhir hayatnya menjelang kematiannya ia ditakdirkan untuk melakukan amalan neraka, karena amalan itu ia masuk ke neraka. Ayo. Dalil yang kedua menunjukkan meskipun kamu beramal soleh, amalan surga, tapi takdirmu emang amal ahli neraka. Kelak di akhir hayatmu, kamu akan ditakdirkan melakukan amalan neraka, lalu meninggal, maka masuklah ke neraka. Jadi ada dua kemungkinan. Si kakek ini, padahal kemarin-kemarinnya sering ke masjid loh. Setan apa yang merasukinya? Kok bisa-bisa dia pengen ke Oyo? Kok pas meninggal di Oyo itu? Jadi hikmahnya apa, teman-teman? Kita ini nggak bisa mereka-reka akhir hayat kita loh. Sok-sokan, mentang-mentang kita rajin ke masjid, mencela orang yang di pinggir diskotik. Terus sono dek kono, teruskan kamu di sana diskotik. Mati di sana nanti kamu, nerakan ya. Siapa yang tahu, Mas? Bisa jadi kamu yang amalan hidupnya amalan surga, tapi ternyata ditakdirkan amalan ahli neraka. Gimana? Jangan kayak gitulah. Jadi hikmah dari kakek yang tua ini kita nggak bisa memutuskan apakah kesehariannya ini memang ahli zina atau sebelumnya dia orang alim tapi ternyata di akhir hayatnya amalan neraka. Paham ya hikmahnya ya? Apa sih hikmahnya? Hikmahnya kembali ke diri kita sendiri. Kita ini nggak tahu nanti akhir hayat kita ini seperti apa. Mau ambil dalil yang pertama, matinya kita sesuai kebiasaan kita hidup. Ayo terus menerus kita beramal soleh, berharap meninggal ketika melakukan amalan soleh.
Tapi ketika ternyata kita ditakdirkan ahli neraka, ayo kita berdoa terus. Berdoa agar supaya husnul khotimah. Husnul khotimah. Dan doa ini juga termasuk takdir. Ketika kita berdoa agar supaya memang kita ditakdirkan menjadi ahli jannah. Meninggal sesuai kebiasaan. Karena kita juga nggak tahu. Takdir ini kan gaib. Kita nggak tahu nih. Aku ini sebenarnya masuk dalil pertama apa dalil kedua ya, karena nggak tahu ayo terus berdoa berharap kita masuk ke barisan dalil pertama, meninggal sesuai kebiasaan. Itu ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.